Shalom, Bapak Ibu sudah yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat, salam sukacita. Jika hari ini kita dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, itu adalah sesuatu yang indah, yang luar biasa. Ya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kita masih ada nafas, sebab jika kita sudah tidak ada nafas, ya sudah mati, meninggal, tidak akan bisa memuji Tuhan. Ya, orang yang sudah meninggal tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 4. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada umat yang ada di pembuangan, ya di Babel, bagaimana keadaan nanti mereka yang masih ada di Yerusalem dan juga mereka yang ada di pembuangan. Ya, bagaimana situasi atau kondisi yang akan mereka alami. Ya, jadi ada pemberitahuan Tuhan bahwa mereka masih akan masuk dalam penghukuman. Mengapa mereka dihukum? Karena memang dosa-dosa mereka dan mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Ya, tidak mau mendengar suara Tuhan, mereka menolak nabi, menolak firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Yehezkiel pasal 4 bagaimana ya Tuhan menunjukkan umat itu ya akan mengalami penghukuman, baik Yerusalem ya akan dihancurkan, dikepung, maupun ya kehidupan mereka ya beberapa tahun, bahkan beberapa ya ratus tahun ya. Kalau kita lihat nanti kurang lebih 400 tahun ke depan juga mereka masih dalam penghukuman ya, di mana Allah mendisiplin mereka. Ya. Di ayat pertama firman Tuhan berbunyi demikian, "Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem." Jadi Nabi ini harus mengambil batu bata, dihadapkan ke wajahnya, kemudian diukir. Yang diukir adalah Yerusalem, ya, kota itu. Nah, ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Jadi ada tembok kota, tapi kemudian gambarkan bahwa akan ada alat-alat pendobrak ya, yang akan menghancurkan tembok itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu diantaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu sehingga kota itu dalam keadaan terkepung. Dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Nabi ya melakukan hal itu, yaitu apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi semacam apa ya, lambang ya, melambangkan. Dan Nabi ini sebagai alat ilustrasi ya daripada Allah. Jadi begini, waktu nanti Nabi ini membuat hal itu, ambil batu bata, kemudian ukir, buat kota, kemudian dikepung, orang akan melihat ini ada apa? Ada apa? Nah, orang-orang Israel dari Yehuda yang sudah masuk dalam pembuangan di Babel akan melihat kira-kira begini, Pak Nabi, apa yang kau lakukan? Nah, kalau mereka peka dengan hal itu ya, ini ada apa? Nanti sang Nabi akan bisa berbicara, ini loh kota Yerusalem yang kita sudah tinggalkan itu, dan di sana masih ada bangsa Yehuda ya, orang-orang Yehuda masih ada. Dan Nabi Yeremia masih ada di sana. Nah ini loh akan dibuat, akan diserang, akan dikepung, dan akan hancur. Nah, kira-kira begitu. Mestinya dengan hal ini ya umat akan meratap, akan sedih, akan bertobat begitu. Tapi faktanya enggak. Ya, dan ini adalah keputusan dari Allah. Ya, perhatikan dikatakan
tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu, ya yang sudah digambar tadi, diukir tadi, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkaulah yang mengepung dia. Jadi Allah lah yang mengepung kota Yerusalem. Allah lah yang bertindak dengan memakai bangsa Babel. Jadi ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah keputusan Allah. Ini adalah hukuman daripada Allah kepada umat Yehuda yang masih tertinggal di Yerusalem. Dan mereka semua akan masuk dalam pembuangan. Dan sebagian yang melawan Babel, yang melawan, yang berjuang mau mencoba menghadapi kerajaan Babel itu akan mati. Jadi semua akan mati, yang melawan, yang tidak taat, yang tidak mau dibuang, yang tidak mau tertawan ke Babel, mereka melawan dan akan mati. Nah, ada mati karena pedang, juga ada karena penyakit sampar, kelaparan, dan lain sebagainya. Tetapi yang mau terbuang, yang mau diangkut, ya akan mengalami hidup. Ya, ada kesempatan untuk hidup bagi mereka. Nah, jadi kota itu akan diserang. Yang mau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kota Yerusalem ya dihancurkan oleh Allah dengan memakai bangsa lain, bangsa kafir yang mau sebagai alat di tangan Tuhan. Ini dilakukan karena keadilan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita bawa dalam hal meremehkan begitu. Tidak boleh meremehkan Allah. Pak Pendeta, kenapa berkata begitu? Oh, ada orang yang meremehkan Allah. Ya misalnya begini, sudah tahu melakukan kesalahan, kemudian diingatkan, jangan dong nanti kamu enggak apa-apa, Allah kan maha baik, Allah kan maha kasih, enggak mungkin lah Allah hukum kita, kan begitu. Ini menganggap remeh, menyepelekan firman, dan itu yang dilakukan oleh umat pada waktu itu. Sehingga mereka akan masuk dalam penghukuman. Sebagian sudah masuk dalam pembuangan, termasuk di dalamnya yang terangkut itu Nabi ini, Nabi Hezkiel. Jadi Nabi Hezkiel melayani di pembuangan. Nah, mereka sudah di pembuangan pun masih tetap tegar hati. Kemarin kita sudah melihat bagian ini, mereka masih keras hati dan tidak mau bertobat. Itu sebabnya mereka pun akan diperpanjang lagi masa hukuman itu. Nanti Yerusalem hancur, umat Yehuda dibuang, masuk ke Babel. Nah, masa pembuangan di Babel 70 tahun. Setelah itu kembali ke Yerusalem. Nah, apakah setelah kembali ke Yerusalem mereka sudah aman? Ya, tidak. Mereka masih masuk dalam penghukuman Tuhan. Ya, di mana Tuhan berdiam tidak bicara kepada mereka. Nah, ini beritanya langsung diberitahukan oleh Allah melalui Nabi. Ya, ayat 4, berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa lama engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. 390 hari, satu hari sama dengan 1 tahun ya. Jadi kalau dia 1 hari itu nanti maka akan digenapi 1 tahun, berarti 390 tahun. Wow, 390 tahun masuk dalam hukuman. Ya, itu masih dalam disiplin Allah. Nah, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Berarti 40 tahun. Karena apa? Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tunjukkanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam 1 periuk
dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minummu pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Wah, ini bagaimana ya mau makan kotoran? Bukan kotoran yang dimakan, makanan itu makanan yang layak dimakan, tetapi bahan bakarnya yang membakarnya gitu loh. Akhirnya, wah, Nabi bilang ya jangan dong Tuhan, gitu ya. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Ini berbicara bahwa bangsa ini akan berdiaspora, ya, akan dibuang ke bangsa-bangsa. 390 tahun plus 40 tahun, ya. 390 tahun plus 40 tahun, 400 tahun, ya. Sekian. Saudara, maka ayat 14, maka ku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tidak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Nah, rupanya kotoran lembu itu bisa jadi bahan bakar itu ya. Jadi itu jadi bahan bakar. Ya. Nah, sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan makan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan minum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Jadi waktu Yehezkiel tadi ditentukan makanannya, itu makanan yang sangat sederhana, yang terbatas, yang sulit. Nah, itulah yang akan dialami oleh umat nanti. Jadi bangsa Israel akan mengalami situasi yang seperti itu, ya. Nah, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semua menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menghukum umatnya, umat pilihan, ya, oleh karena umat pilihan tidak mau bertobat, tidak mau mendengar suara Tuhan, tetap mengeraskan hati, tegar tengkuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang adil. Jangan pernah kita mempermainkan Allah, ya. Jangan kita meremehkan firman. Wah, nanti nggak benar, itu ada hukuman, santai saja, asik saja dengan dunia ini, ya. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang penyesalan seringkali ya terjadi di akhir, ya. Ya, setelah mengalami hukuman baru, wah Tuhan, kenapa kami kok jadi begini? Padahal sebelumnya udah diberitahu. Nah, Nabi sebagai alat, ya, lambang yang dipakai oleh Allah, yang menunjukkan kepada umat itu supaya umat itu paham, mengerti situasi yang akan mereka alami, dan supaya mereka mau bertobat, ya, mau bertobat. Tetapi karena mereka, ya, di pasal awal tadi kita sudah baca, ya, kamu akan berbicara kepada umat-umat yang tidak akan mau mendengarkan suaramu, yang tidak mau mendengarkan firman, menolak, tapi tetap saja harus diberitahu. Sehingga tidak ada alasan kami tidak tahu. Nah, kami tidak diingatkan. Oh enggak, sudah diperingatkan. Sehingga tidak ada alasan bagi umat itu untuk, ya, membela diri bahwa kami tidak tahu, bahwa kami pikir ini benar. Enggak ada. Udah tahu kebenaran. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Nah, ada firman Tuhan, ya, hal itu jelas. Jika kita tahu kebenaran tetapi kita tidak lakukan kebenaran itu, itulah dosa. Jadi jelas umat itu berdosa, upah dosa adalah maut. Jadi akibat perbuatan yang tidak benar, akibat perbuatan kita, ya, yang tidak baik, atau akibat perbuatan kita yang jahat,
ya ada konsekuensinya, ada hukumannya, dan itu adalah adil. Jadi nggak bisa kita protes. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengalami penghukuman itu? Bertobat. Ya, jadi waktu kita dengar suara Tuhan, diingatkan ada dosa yang kita lakukan, diingatkan ada kesalahan yang kita perbuat, cepatlah bertobat. Nah, mengaku dosa. Ya, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau sudah diampuni kesalahan kita, dosa kita, nggak mungkin dong dihukum lagi, kan sudah diampuni. Nah, jadi yang kita rindukan adalah dalam hidup ini, mari dengar suara Tuhan, miliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, dan kita harus memberi diri. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, mari segeralah bertobat. Coba lihat kiri kanan saudara, segeralah bertobat. Ya, segeralah. Hari-hari kita perlu bertobat, karena memang kita ini lemah. Ya, kedagingan, ya roh penurut daging lemah, itu toh. Jadi kita harus menyadari kelemahan kita. Justru dengan menyadari kelemahan inilah kita semakin datang kepada Tuhan, membutuhkan firman dalam hidup ini, membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk kita terus dibaharui dari hari ke hari. Jangan sampai kita mengalami penderitaan demi penderitaan oleh karena dosa yang kita lakukan. Sebelum mengalami penderitaan-penderitaan karena dosa, langkah yang terbaik adalah kita bertobat. Ya, kita bertobat, kita memberi diri untuk diubahkan oleh Allah, diubahkan oleh firman. Tuhan Yesus memberkati kita.